بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. Mukarram muhtaram para habaib, para tokoh agama, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali teruskan pengajian atau majelis ta'lim, maka baca kitab Durrun Nafis. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Ya qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana jami' ulumi fid darain amin. Empat mazhab ahlul kasfi, yakni orang yang terbuka pada mereka itu dinding. Itu kaum yang memandangkan kejadian segala perbuatan itu dari Allah Ta'ala, dan kesadarannya itu daripada hamba. Misalnya seperti kalam orang yang menyurat, adalah yang menjadikan huruf itu orang yang menyurat juga. Kalam itu menjadi alat pada sandaran menyurat juga. Adalah hamba itu seperti kalam, tiada baginya perbuatan, dan hanya berbuat itu orang yang menyurat juga. Allah alam, yakni segala yang berlaku di dalam segala alam ini Allah Ta'ala juga yang menjadikan dia intaha. Maknanya orang yang mengamalkan tauhid af'al, tapi yang keempat, empat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jabariyah, Jabariyah, Ahlul Qasam. Ahlul Qasam orang yang terbuka pada mereka dinding. Ahlul Qasam ini sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum yang syariah, kaum yang ketiga. Tetapi ada beda mereka ini, beda Allah Ta'ala muqasyafah, ya disebut Ahlul Qasam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Qasam itu satu aja. Cuma karena di dalam urutan martabat ilmu lalu menjadi empat. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Qasam. Ahlul Qasam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu itu juga. Hanya dua itu yang sasar, Qadariyah dan Jabariyah. Perbedaannya, kalau Sunnah wal Jamaah hanya martabatnya di dalam martabat hakikat, meyakini segala perbuatan apa aja seluruhnya namun perbuatan Allah. Tiada bagi hamba usaha dan ikhtiar yang ada memberi bekas. Artinya di dalam martabat hakikat itu Ahlul Qasam itu kaum yang memandangkan kejadian segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala.
dan kesadarannya itu daripada hamba. Orang ahlu sunnah jamaah lalu mengamalkan daripada tauhid, akhirnya sampai kepada maqam masyafah, maka mereka diberi Allah Ta'ala ada beda, diberi dengan memperbuat meyakini itu beda. Ahlu sunnah wal jamaah tauhidnya sama aja, wahdaniyat, perbuatan Allah, tapi ia yang menghakikatkan, yang memandang, dia mengetahui, meyakini itikat namanya. Segala perbuatan yang ada di alam semesta memperbuatnya Allah. Ia meyakini itu di dalam makna usaha ikhtiar yang memberi bakas. Siapa? Basic. Nah, diberi oleh Allah Ta'ala memandangkan kejadian segala perbuatan dari Allah dan kesadarannya dari hamba, tapi diberi beda kita meyakini dan beda kita diberi. Seolah-olah kita memandang, padahal kita hanya diberi oleh Allah bisa memandang. Nah itu sehingga persandarannya itu ke kita, padahal kalau diberi contohan seperti orang menulis, dia mengambil pulpen begitu, ia menulis, sebenarnya tulisan itu adalah perbuatan orang yang menulis, bukan perbuatan pulpen. Si tulisan itu tahunya bahwa yang menulisnya itu ampun pulpen, ada pulpen. Kenapa? Karena pulpen itu hanya alat untuk menjahirkan yang di dalam apa yang tulis, yang di dalam hati dijahirkan ke tangan. Pulpen dan ini lalu bergerak. Kalau manusia Allah, tulisan Allah nah itu sebenarnya nang menulis nang ampun tulisan timbul Allah, tapi alatnya pulpen. Orang melihatnya bahwa ini adalah cinta pulpen. Orang melihat ini adalah fotokopi komputer. Orang melihat ini ada cetakan, padahal ada. Artinya di dalam martabat benar hakikatnya itu. Yang menulis itu sebenarnya bukan pulpennya. Tapi di mana hendaknya itu, itulah mana mukasyafah. Diberi Allah. Dalam hamba itu seperti kalam pulpen, tiada baginya perbuatan, hanya berbuat itu orang yang menyurat. Ya, ini segala berlaku dalam segala alam ini itu Allah Ta'ala juga yang menjadikan dia indah. Tetapi disandarkan kepada hamba dalam martabat jahirnya, lalu disebutkannya hamba itu mazhar kenyataan perbuatan Allah. Tapi nang hamba nang majhar itu nang tahu bahwa hakikatnya itu adalah perbuatan Allah, nah itu aja. Nang lain orang ada tahu. Tidak dengan tadi kita meyakini bahwa apa nang berlaku adalah perbuatan Allah, disebut etikat namanya. Ada yang meyakini itu lebih daripada kata yakin. Allah bahwa nang tahu perbuatan Allah itu Allah juga saulahnya kayak itu. Muka siapa ngadangnya.
ada sedikit perbedaan. Dan lagi kata Syekh Abdul Sya'rani telah menyebutkan Syekh Mahyuddin Ibn Arabi Adil pada bab yang ke-400 atas 20 dari Futuhatul Makkiyah akan barang menaskan ia akan bahwasan segala amal itu daripada Allah Ta'ala jua. Asalnya menyandarkan kita akan segala amal dan perbuatan kepada kita karena keadaan kita tanpa menanggung siksa dan pahala, padahal perbuatan itu bagi Allah Ta'ala juga pada hakikatnya. Karena Allah Ta'ala ada kata perintah dan ada kata larangan. Perintah Allah itu dibalas dengan pahala, larangan dibalas dengan siksa. Ada mungkin Allah membalas pahala kepada dirinya sendiri lalu disandarkan kepada wujud hamba. Allah hamba itu yang berbuat lalu menerima pahala, padahal hamba tadi hanya diberi anugerah. Berbuat dengan pertolongan Allah, diberi pahala dengan pemberian Allah. Seperti itu juga apa yang terjadi dalam martabat Allah melarang, kemudian hamba mengerja sehingga disiksa oleh Allah. Sebenarnya hamba itu lebih siapa? Di waktu hamba itu disiksa, itu keadilan Allah. Jadi ada yang lain cuma di dalam martabat makna agama. Tetapi tatkala mendakwa kita pada ketika berhenti di dalam hijaban bahwa segala amal kita, perbuatan kita itu bagi kita juga, maka menyandarkan Allah Ta'ala itu akan dia pada kita dengan sekira-kira dakwah kita berbuat karena coba dari Allah Ta'ala kepada kita. Awalnya bahwa apabila kita beribadah, kita nambah ibadah. Apabila kita maksiat, kita nambah maksiat. Awalnya kayak itu, di waktu tadi dinding, lalu Allah Ta'ala. Jadikanlah itu menjadi makna ujian. Ibadah ujian kepada kita, maksiat pun ujian kepada kita. Dua-duanya ada memberi bekas. Ibadah ada berbekas juga, Allah Ta'ala akan bahagia pada pahala kita. Disuruhnya agar supaya kita tahu diri seorang hamba. Yang ada disuruh ada tahu. Buktinya mengerja perintah, takutan meninggalkan hamba. Karena jangannya Tuhan lawannya. Di situ mana coba ujian. Bila tak tahan di situ, kitanya aja di hamba tatarusan kan hancur labur hamba itu kepada Allah. Kamu tidak melihat perbuatan Allah, Allah melihat perbuatan kamu, bahwa kamu kan ada isi perbuatan. Dua-duanya itu untuk menipiskan dinding-dinding tata tipis. Akhirnya syafah jadinya. Seolah Allah mengenalkan. Yaitu orang seperti tak tahu bahwa perbuatan apa aja yang maulanya Allah satu aja tunggal, la ilaha illallah, tidak yang berbuat kecuali Allah. Tetapi si hamba itu punya dakwah, akuan ada, dan dakwah ini pada martabat syariat. Kalau dibuang si hamba itu, ayo kita sembahyangan, dakwah daripada hamba mengakui bahwa ini kau sembahyang. Itu memang ada martabat itu. Lalu di waktu dia beribadah salat, masuklah ke martabat akam ihsan. Jangan bagaimana di Islam, jangan bagaimana di iman. Al-Islam, al-iman, al-ihsan itu agama sebutan tiga: Islam, iman, ihsan. Kata pada hadis itu
Bukhari ka Muslim ka Abi Daud ka harus kutubus sittah sama aja kayak itu. Tetapi di waktu beribadah jangan badannya di Islam dan di iman, tapi naiklah kepada makam ihsan. Rasulullah menyuruh tentang Allah, kamu menyembah Allah seolah melihat Allah. Karena kawan, bagaimana kita mampu melihat Allah? Sedangkan kita orang hamba yang ada beda upaya. Artinya kalau melihat Allah, apabila si hamba melihat Allah karena katarah seolah engkau melihat, engkau seolahnya memperlihatkan engkau pada melihat, maka biasa kita kayak itu. Melihat yang ada bisi perbuatan, ada bisi nama, ada bisi diri, ada tunggal, ada Allah Ta'ala tunggal. Kalau kamu melihat, maknanya kamu masih ada. Allah melihat kamu tuh di dalam diri kamu tuh perbuatan Allah. Mana aja kamu berada ada tersembunyi daripada makna anugerah perbuatan Allah dan seluruh apa aja akan keluar daripada makna Allah. Kemudian maka bila sampailah kita kepada makam syahadah, saya takut kita akan tergelincir kadam kita pada barang telah menamakan Allah Ta'ala akan perbuatan itu kepada kita. Makam syahadah yang tak budallah entah makam syahadah kamu marah itu saya anda marah itu Allah na'ita sesuatu mengenai perbuatan Allah syahadah entah ada lagi itu bicaranya kita. Nah di situ ada sedikit sangat khawatir kita kalau kita gelincir di dalam martabat ada istiqamah. Siapa ada sembahyang lagi? Karena yang sembahyang perbuatan Allah, nggak ada sembahyang pun perbuatan Allah. Nah kita gelincir kadang dah, ada jalan dah. Kalau kan ada daerah gitu itu kayak seolah agamanya hancur lebur. Sedangkan ilmu itu isinya agama. Jadi Islam, iman dan ihsan itu satu rangkaian agama. Wa alimakum dinakum. Begitu kita mengamalkan makam ihsan, khawatir Islam dan iman kita gelincir. Ya kalau sekalinya aja salah pakai, apabila nyata ganjil pas salah pakai, orang pakai maka musyahadah dan sama sekali tidak ada sandaran kepada hamba itu di dalam martabat rahasia, di rahasia hamba itu. Kemudian ada sandaran hamba di dalam zahir hamba. Artinya kita ini ada dalamnya, ada luarnya. Apabila luar ni maka yang di dalam tak gelincir. Itu orang di dalam dia coba diam dia rusak lagi. Yang di luar ini dia tetap menyandang martabat kata hamba. Lalu akhirnya sembahyang. Karena Allah kada jadi kita kada jadi Allah. Di luar dah. Kalau di dalam rahasia ada kita. Ada Allah. Sifatnya, namanya, kalau ada kewirnya perbuatan. Itu masalah tergelincir tadi. Dan setiap orang apabila kada tahu letak ini pasti tergelincir. Artinya yang sembahyang itu kita, tetapi di dalam mata rahasia kada ada. Ada lainnya Allah Ta'ala seorang mana itu kan dia lagi diapain itu
Turunlah sandal dan seolah ada kita untuk nanggung rahasia Allah. Nah itu dinamai agama. Rahasia itu jangan dikuyak, hancur agama. Lalu sembahyang Allah, lalu puasa, lalu hidup sehari-hari. Bagaimana keadaan hidup kita? Ada yang rusak dan sangat mudah. Makanya hanya karena kesalahan di dalam kata belajar aja salah. Badan dibedahkan roh, mana bisa? Badan ya badan, roh ya roh. Itu di dalam jahir, karena tidak bisa untuk mengetahui rahasia itu kecuali mengenal dirinya sendiri. Ya amsukum wala tafsirun. Badan ya badan, tetapi badan tidak akan bisa kalau ada roh. Lagi begitu kita begawi sehari ini udah mudahkan kita nang badannya. Akan minum bahiran, ngewirnya ada badan, kemudian sembahyang badan, dan dia berzikir badan. Padahal ada roh, mana bisa ada badan. Artinya letaknya ini harus mengerti. Yang di dalam ditaruh di dalam, yang di luar ditaruh. Sebenar-benarnya yang di dalam, tetapi menjadi rahasia kepada yang di luar. Nang tahu bahwa kita ini berisi roh itu badan. Orang lain tidak tahu bahwa sehari suruh masuk dengan sebenarnya itu diri kita ya roh tadi. Itu kan contohan bi amsikum untuk agar supaya jangan salah di dalam agak lincirnya sana. Si badannya harus menyandang seluruh makna kehidupan. Roh hanya sebenarnya hidup. Hiduplah badan dengan wujud roh. Lalu sampai zikir bisa apa? Orang melihat harus tahu. Ampun badan padahal ada roh. Kalau pembuktian apabila ada roh maka badan mati. Kalau lagi makan, kalau minum, bahir aja kalau mati. Jangan nyebut kenapa? Karena ada rohnya. Arwah si anu, sudah meninggal dunia baru orang tahu bahwa yang bahari bakawan itu arwah si anu. Tetapi tidak bisa meninggal badannya, karena ia masih udah wujud makna hidup. Begitu mati, ya kami berewan arwah si anu bermutur hanya menyebut kehakikatan apa ayat itu. Anisillah makna kan kesalahan di waktu yahir orangnya masih hidup sebenarnya maka itulah orang di dalam martabat memandang musyahadah pada Allah Ta'ala. Artinya tidak susah kepala memikirkan itu. Karena setengah daripada adab itu bahwa menyandarkan ia akan barang yang telah menamakan Allah Ta'ala kan suatu kepada serta pengetahuan kita dengan barang telah kita ketahui itu karena mengamalkan firman Allah Ta'ala. Kalau kita tadi martabat hakikat itu di dalam martabat ilmu pengetahuan yang diberi Allah rahasia adanya kemudian di akhirnya tersandarlah kepada kita untuk menutupi rahasia Allah. Kan Allah maha sempurna dan maha suci. Sehingga yang kada baik itu kita andakannya. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allahi wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Artinya barang mengenai akan dari kebajikan itu maka itu dari Allah. Barang mengenai akan kejahatan itu maka itu daripada usaha dirimu. Bicara Anda kata baik jahat kita, tapi bicara nang maulahnya Allah. Allah nang maulah tidak ada kata jahat dan tidak baik, seluruhnya baik. Karena ini aja pencipta seluruhnya kalau bisa diulah hendaknya salahnya tetap sempurna dan baik. Begitu ke hamba kalau ada kata dua baik dan kada baik, maka siapa yang menyandarkan kepada Allah yang kada baik itu salah andak. Jadi salah andak
Begitu kada sembahyang Allah Ta'ala juga kada sembahyang. Itu salah Anda. Allah pencipta. Salahnya orang kada sembahyang salah Allah Ta'ala. Tetapi sandarannya kada sembahyang punya. Allah menghendaki dengan kuasanya. Kalau orang sembahyang jadi orang muslim, kalau ini kada sembahyang jadi orang kafir, Yahudi orang Nasara, itu bukan urusan yang lain. Masjidan Allah malahnya. Begitu kadiri kita lalu ada orang kafir itu jahat. Kenapa dia kada durhaka Allah Ta'ala? Biarlah jangan menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah menyembah yang lain. Padahal diulah Allah Ta'ala ini orang ini sadarannya ke situ ke orang itu. Disebut para depan di dalam martabat agama. Ya orang-orang syariat itu ya agama, martabat hakikat ya agamanya juga cuma di dalam. Dan kata Syekhul Alam Maulana Syekh Yusuf Abu Dzarrah Al-Misri pada ketika tadrisnya di dalam Masjidil Haram, ya harus mengatakan kejahatan itu dari Allah Ta'ala, mungkin pada makam taklim juga intaha. Ada boleh madahkan yang kada baik Allah Ta'ala juga maulahnya kada boleh. Kenapa seperti itu? Karena itu salah letak di dalam makna lidah. Orang mana hakikat itu bukan di lidah. Apabila masih dikata dengan lidah itu benar hakikat. Masih bicara ilmu hakikat. Jadi ada dua metode pelajaran ilmu hakikat. Tidak akan menyampaikan seseorang kepada Allah. Itu metode ilmu hakikat yang dipakai orang itu yang menyampaikannya. Jadi tergantung kepada diri masing-masing. Kalau ilmu hakikat begitu dikata dengan lidah ya bisa, tapi kalau hakikat begitu dengan lidah, kata dengan lidah ya itu tidak bisa. Anda lapor ya, Anda mau jadi hakikat lagi dikata apa? Maka di situ yang disebut beliau ini Adlis belajar dari Syekh Muhammad Nafis, belajar dengan guru beliau Syekh Yusuf. Sebenarnya sama aja, Anda tuh kalampayan ilmu ini. Masing-masing banyak mereka ngarang. Kata Syekh Ibnu Hajar Syarah Arba'in pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setengah daripada doa iftitah, wasyarru laisa ilaika. Artinya bermula kejahatan itu bukan ia darimu. Karena mengajari bagi Anda bahwa tiada harus dihantarkan kepada Allah segala yang menghinakan dia. Seperti tiada harus dikata Allah Ta'ala itu ia menjadikan anjing dan babi. Ada ia yang menjadikan tiap-tiap sesuatu sekali karena ada. Begitu sudah bernama bandana itu kan udah jahil namanya, maka masing-masing mana menyandang itu. Martabat kita hukum bahwa binatang dan najis mughalazah artinya sangat keras. Najisnya untuk menghilangkan tabarat pada biasa 7 kali basuhnya mughalazah. Kalau biasa dia sekali bersih selesai. Ada pada sekali ulang 2 kali 3 kali sampai bersih. Kalau mughalazah diulang 7 diulang. Ada bersih 7 kali bersih lagi 7 kali. 6 kali air biasa, 1 kali air campur tanah. Artinya kamu galajah bahasanya. Binatangnya itu dah. Tapi begitu binatangnya itu belum bernama, tidak ada hukum galajah. Seluruhnya adalah baik dan bersih, suci semuanya. Karena Allah pencipta. Sandarannya kepada Allah yang memperbuat penciptanya. Apa aja kalau diciptanya semuanya suci dan bersih. Begitu sudah turun dan nama di situ ada perbedaan.
Karena ada wujud nama itu. Binatang dinamai oleh Allah, anjing dan babi. Lalu ada boleh lagi mengatakan bahwa ini ada Allah cipta dengan niat main Allah, ada boleh. Yang udah bernama artinya jahil sudah. Karena ada pada depan menyandarkan ada baik kepada Allah, nah itu kada boleh. Kepada ahli sunnah wal jamaah. Apalagi kita jadi di situlah pada depan pengajarannya jadi yang beribadah alhamdulillah kata salah astagfir supaya penisbahan seolah kayak kita padahal kan ada. Jikalau kada dinamainya bersih semuanya. Hamba Allah yang jahil kayak kita, malaikat, manusia, jin. Dia punya nama. Kenapa malaikat suci banget? Karena ditahsis oleh Allah untuk beribadah. Ibadah aja malaikat. Sehingga dia suci. Begitu turun ke manusia, ditaruh nafsu. Ibadah seolah ditaklif dibadati hanya mau. Di waktu hidup lalu ada kata lalai, salah aja kita. Kalau dibanding malaikat dengan manusia ya suci malaikat, tetapi dibanding dengan makna kandungannya mulia manusia. Tidak ada yang mulia kalau Allah menaruh sempurna. Sangat mulia. Asal jadi manusia, itulah makna manusia itu bisa melebihi malaikat. Kalau Rasulullah kan sudah Abdulul Khalqin, paling abdal daripada seluruh makhluk Allah. Turun di bawah kita jin ya kan. Bedanya kada sempurnanya dia tidak dikasih badan kasar, kasih hanya badan halus, ya roh, ya bayang-bayang aja, tapi dia bisa berwujud. Allah beri izin berwujud ya. Si orang ibadah Allah Ta'ala setelah meninggal dunia ada lagi badan kasar. Bila Allah menghendaki alam semesta kecil. Tapi orang memberi Allah kalau kadang tertahan di berjahnya. Kita kayak ini tak ada orang hilang. Pada bahaya kita buruan bisa datang. Pintu itu kan ada tutup, ya tetap bisa masuk. Tetapi kita ada melihat kadang karena cepatnya seperti mimpi. Ya. Tak hilang gitu wujudnya ada hilang. Itu disebut. Biasa kita kan berwujud kasar kayak badan ini pada jalan dulu ngatuk pintu dulu kalau apa hanya badan kasar jadi kan ada ya badan halus. Yang kita bicarakan rata-rata pada jahil apabila sempurna itu lebih istimewa kan kayak itu. Yang rata-rata yang boleh sepeda bannya 2 satu nyaman pada bannya 1 yang ban 1 itu ngalih kena makai ninjak di situ nyatang di situ juga bisa orangnya kabur kalau ban 2 nyaman enak 1 lantai itu lain itu bahasa juga manusia diberi akal langsung hati malaikat diberi akal kata binatang nafsu semata ada di tubuh jasmani kita bisa makan anak seperti badan kasar mereka makanannya dengan mencium aja. Nah disinilah makna sebenar-benar hanifah Allah itu dasar manusia juga ada
Kemudian sebenar-benar karena kepada Allah dasar manusia, karena dia diberi itu. Jadi di waktu menyandarkan kepada martabat Allah di dalam mainnya roh dan hati, begitu menyandarkan kepada dirinya martabat nafsu dan akal sempurna, sehingga di waktu manusia tersalah ini ada wujud nafsu, di waktu manusia beribadah ini ada wujud akal. Karena manusia waktu beribadah itu pasti ada kurang. Nah, disitulah makna kadang-kadang disandarkan ke Allah. Lalu di dalam martabat ruh dan hati, disitulah hakikat yang sebenarnya. Satu sandaran wahda, Allah yang ada di dalam, jadi kan tidak ngalih kan. Terus sempurnanya jikalau ada kayak itu, lalu ada kau menyandarkan hingga Allah itu seluruh nabi rahasia itu di manusia. Itu Rasulullah dan sebenarnya. Maka tiba-tiba adalah menyandarkan perbuatan kepada kita itu karena mengkaitkan akan firman Allah Ta'ala juga. Entah dan kata Syekh Abdul Wahab sana kada sirah apabila Syekhnya Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu, soal apa hakikat usaha mengatakan dia oleh Imam Asy'ari itu, jawab radhiyallahu anhu, bermula hakikat usaha yaitu ta'alluq iradah mungkin dengan memperbuat barang perbuatan. Ada ia maka diperoleh takdir ilahi pada ketika ta'alluq iradah itu, maka menamai mereka akan yang demi itu usaha. Jadi mungkin pada makna bahwasanya mengusahakan manfaat dengan dia itu, kemudian dari sudah berkehendak kepadanya, yang berkehendak kepada takdir ilahi itu. Artinya sebenarnya tauhid itu juga yang bernama usaha dan ikhtiar. Sesuatu aja, apa aja kita sudah mengetahui, meyakini Allah mesti sifat iradah. Iradahnya menentu, menghendaki. Apabila iradah ini bekerja, ta'alluq ta'alluqlah ia kepada asya mungkin alam, maka alamnya sesuai dengan ta'alluq iradah. Ta'alluq kita pas di waktu ini kita baca kitab dulu nafis, sebenarnya itu sudah iradah Allah. Ta'alluq kita lalu disebut takdir kitanya, takdir lahi namanya. Disebutlah oleh orang itu adalah usaha. Saya nang mengajar, sampai nang belajar, itu usaha kan. Padahal iradah Allah. Enggak jantung. Karena ini udah jahil. Ada kawan lagi iradah itu dikembalikan. Ini semuanya adalah Allah Ta'ala kada bisa. Karena jahil dia. Lain namanya takdir. Itulah yang dibahas tentang Imam Asy'ari mengatakan bahwa hamba itu ada usaha. Artinya kenyataan daripada perbuatan Allah sebenarnya usaha. Kata Syekh Abdul Sya'ala kada sirah, ada salah sirah telah aku dengar akan dia yang Sayyidi Al-Khawas radhiyallahu segala yang lainnya berkata, ia wajib atas hamba itu bahwa mengetahui akan barang yang tiada memberi bekas sekali-kali bagi makhluk dan memperbuat suatu dari segi kira takwin, hanya saja begini hukum juga. Ada hukum juga dalamnya akad. Kepahaman lima karena bosnya kebanyakan mesti dapat membijai antara hukum dan asar itu. Maknanya bahwa beliau memperdalam tentang permasalahan tauhid, etikat.
di dalam martabat hidup terakhirnya takdilahi itu yang disebut makna apa aja berlaku kayak itu habisannya. Itu kan pada martabat di dalam orang nambah agama. Begitu kita rata-rata tidak sadar bahwa hidupnya sudah tertulis di sisi Allah, masih disebut qada. Tidak ada kata satu nafas keluar masuk itu ada tertulis dengan apa namanya digawi oleh ada keluar di waktu nafas apa digawi kita masuk apa digawi kita sudah tertulis, kita menjalani tulisan itu. Di dalam martabat hukum disebut ngarannya itu anas bahannya itu takdir. Itu ya sebenarnya ada lagi hamba tuh puyuh sudah apa seluruhnya kada bisa juga obat kada kawan juga kada sembuh juga cuma bisanya yang takdir sudah. Kadang dah diobati ke mana-mana rumah sakit keluar lagi mati juga habisannya takdir. Itu memang kayak itu sudah ada martabat hukum. Tetapi kalau hendak mengetahui takdir itu kan di dalam tauhid. Begitu bicara mengamalkan tauhid, takdir tidak ada. Yang ada adalah asar, ajar kenyataan. Jadi maknanya bahwa sadang dibawa ke sana kamar kemudian meninggal itu asar kudrat Allah dan iradahnya. Itu majar Allah menghendaki sama mati. Bukan karena berubat dan bukan karena penyakit. Bukan karena tidak ada yang mengobati dan bukan karena tidak usaha. Memang sudah asar iradah Allah nyata kepada orang itu bahwa matinya. Ini disebut asar. Kalau kita ke tauhid, takdir sebutan manusia. Begitu manusianya kadada hukum. Yang ada adalah asar, kenyataan atau majhar iradah Allah. Nah, itu asar. Maka ujar beliau harus mengerti ini kepada orang yang bisa membaca dua ini dan beliau kada membacanya. Apabila martabat makna takdir ilahi orangnya ada, apabila martabat makna asar orangnya ada. Artinya harus mengerti, maka orang tadi begitu sembahyang bahwa itu adalah perbuatan Allah kenyataannya itu kita kan ada. Begitu Allah kita nang sembahyang itu pada hukum takdir ilahi. Takdir Allah sudah kita kau sembahyang. Kita ada kalau entah congkong tapi takdir Allah Ta'ala jangan itu memang takdir Allah aja kita kau bertamu itu memang takdir Allah kita berjodoh kan kayak tentang jadi dalam wujudnya ada. Kalau wujudnya kan ada takdir yang ada adalah asal kenyataan daripada iradahnya dasar Allah menghendaki nyata terjadi. Aku dari ada ta'aluk asir itu. Berkata Syiah, iya pula yakni Sayyid Ali Al-Khawas radhiyallahu bermula kenyataan yang itu bahwa Allah Ta'ala itu apabila menghendaki akan mengadakan akan harkat atau makna adalah pekerjaan yang tidak sah wujudnya melainkan pada segala madahnya karena mustahil bahwa dia dengan sendirinya tiada dapat tiada dari wujudnya mahal yang menjahilkan akan takwin pekerjaan itu yakni pekerjaan yang tiada dia dengan sendirinya. Mahal itu hamba yang dihukumkan ia dengan mengadakan bagi mungkin itu ada haja ada sekali-kali baginya itu asal dalamnya entah apa hamba yang ada kikun tahkikun.
Kalau kita berbicara yang sebenarnya ini dua tadi pembicaraan antara hukum itu martabat di dalam makna seseorang. Kemudian asar itu martabat di dalam makna ada seseorang. Sebenarnya sabujur-bujurnya nih tidak ada kata asar dan tidak ada hukum. Yang ada hanya satu Allah. Itu yang sebenarnya. Cuma ada bisa Allah dikenal. Kalau ada bisa ta'aluk ke hukum tadi, bisa ta'aluk ke asar. Sebenarnya asar itu ada juga. Itu Allah sembahyang ini kenyataan perbuatan Allah. Sebenarnya kenyataan itu ada. Apa ini ada bandenya? Karena itu hanya dijahirkan. Sesuatu yang dijahirkan dinyatakan hukumnya ada. Ya kita ini asalnya kadada, lalu ada sesuatu yang diadakan hukumnya kadada. Sikungnya itu aja. Jadi ada dunia atau kadada, ada makhluk atau kadada, tetap satu Allah wahdah. Syarikalah. Allah asa, tidak ada sekutu kepada Allah. Adapun makna majhad itu hanya sabutan. Ada makna hukum itu hanya pada agama. Orang meyakini bahwa memang seluruhnya kada keluar dari takdir Allah. Di dalam orang mengamalkan seluruhnya kenyataan daripada Allah, kenyataan perbuatannya. Sebenarnya nang kenyataan itu kada ada juga, nang itu kada ada juga sikung ya ada Allah. Bahaya apa nih? Ada kalau disandarkan lalu apabila dihilangkan kenyataan dan dihilangkan hukum tadi Allah Ta'ala semuanya lalu akan dicucuk. Allah Ta'ala jadi manusia, jadi malaikat, jadi jin, jadi binatang, jadi dimana akan cocok, ada sesuai dengan makna di dalam martabat agama. Ada cocok, masa bisa Allah Ta'ala jadi kantas, Allah Ta'ala jadi benang, ada mau hancur lembur yang kaya gelepung jadi wadai untuk, jadi wadai pais, ada bisa Allah Ta'ala itu ada mau. Itu disebut benda. Allah Ta'ala bukan benda, zat yang maha suci. Dia pencipta, bukan dia hancur menjadi dicipta. Jadi di situ ada kesalahan dalam pelajaran orang dalam martabat makam majhar. Kenyataan lu dikiranya hancur Allah Ta'ala jadinya, itulah salahnya. Dan ini dihalusi, ini sangat paham dakik, ini sangat halus tahqiq, itulah yang sebenarnya. Nah, sini paham harus mengerti bujur-bujur, ada salah misalnya. Adapun percontohan alam semesta bukan yang sebenarnya. Itu contohan untuk jangan dipakai. Biji begitu ditanam jahirlah batang, begitu batang timbullah ranting, ranting timbul daun, timbul buah. Ini alam. Biji menjahirkan batang, batang menjahirkan dahan, dahan menjahirkan ranting, ranting menjahirkan daun, buah. Ini kan makna alam, bukan Allah Ta'ala. Orang hanya memberi paham aja supaya paham di dalam martabat musyahadah Allah bukan kayak itu. Ini kayak itu dipakai, akhirnya kita jadi Allah Ta'ala jadi kita anak salahnya. Kenapa? Di waktu mencontoh di dalam tasawuf itu dipakai, orang kan pakai contoh. Percontohan hanya sekadar memberi paham karena Allah Ta'ala mengolah misal di Quran. Dan misal, seluruh misal perbandingan contoh aja bukan yang sebenarnya. Kita memakainya itu, contohnya itu dipakai, salahnya luput. Artinya hati-hati itu makanya. Nah itu kan hancur.
hancur biji tadi menjadi batang biji itu, hancur ulang menjadi dahan, hancur ulang jadi ranting, hancur menjadi daun, hancur menjadi bunga. Jadi kalau tuh benar-benar batang biji, benar-benar dahan biji, benar-benar ranting biji, benar-benar daun biji, benar buah biji. Namun kan ada biji, kan ada denda seluruhnya. Apakah Allah seperti itu? Ada, itu hanya memberi paham. Nah itu tadi yang maksud. Nah, Allah kayak itu kita kan bisa bayangkan kan apa ya? Kan kayak itu maknanya ingat orang bukan seperti itu. Allah masuki daripada misal dan seluruh perumpamaan. Mengenal Allah memang anugerahnya. Itu tidak ada misalan dari kita. Allah menghendaki karena yang kenallah seseorang. Pengenalan itulah yang dibawa. Lagi ada syabdu syara yang kada salah sirah. Kalau aku dengar saudaraku Abdaluddin rahimahullah berkata iya, tiada sekali-kali bagi mungkin itu kudrat, hanya saja baginya pada menerima asal ilahi. Apalanya juga karena bahwasanya sifat itu yakni kudrat sifat daripada ketentuan yang tinggal dengan dia ketuhanan, yaitu keadaan yang kuasa. Disebutkan kudrat bagi mungkin itu dakwah dengan tiada dalil. Sifat Allah Ta'ala kada bicara dengan jatnya. Kenapa bandak di kita? Kan tidak bisa. Kita hanya sekadar itu tadi sebutannya, amalnya kita ada sebutan kita lalu menjadi kenyataan qudrat iradat Allah. Bukan sifat itu bagian dari diri. Ada maunya sifat Allah Ta'ala untuk diri kita, tapi kenyataannya berarti ta'alluq perbuatan sifat itu ke kita. Dan iradat ilmu hayat sama bahasa ma'ani itu kepada zat Allah. Ada dan pada zat yang baru. Zatnya kadim, sifat itu kadim juga. Kita ini baru. Lalu ditaruh sifat yang kadim ke kita, mana ada jawaban dan pelajaran kayak misalnya di situ asalnya orang kesalahan di dalam menjadi Tuhan situ. Kesalahan karena sifat ma'ani itu jadi dirinya, jadi saula. Lalu ada bicara yang Allah Ta'ala, ada mau kita baru Allah kadim kan? Oke itu kita hanya kenyataan daripada sifat Allah tadi. Kenyataan Allah bisa sifat kudrat lalu ada kita, iradat lalu ada kita, ilmu lalu ada kita, mak besar kala ada kita, sempurna itu hayat khusus tahsis kada ta'alluq pada Allah jana itu. Bagaimana adanya seluruh apa ada ini kenyataan daripada perbuatan sifat Allah. Kenyataan bukan sifat Allah, jadi kita lah ya. Itulah makna biji tadi. Bila salah-salah berbahaya, kita pasti Tuhan salah paham. Dasar pahaman dan dasar keyakinan harus punya dasar Quran atau hadis. Kalau tidak ada dalil jangan dipakai. Itu hayalan aja, hidup hayalan. Sehingga seluruhnya berdasar dalil. Dalilnya ini untuk menjadikan bahwa kita benar. Setelah itu diberi Allah Ta'ala ma'rifat sebenarnya baru ada berdalil lagi. Nah selama masih berdalil berarti belum yakin. Selama masih mencari berarti ragu. Asal dengan ma'rifat keyakinan yang tidak ada ragu aja semua keyakinan mutabiqun lil haq, tapi berdasarkan hak tadi. Kalau dasar ngalih kalau ini Allah akan memberi itu. Jadi kita ini kayak itu ya sudah saja di sabujur hamba nang kada daya upaya diberi Allah Ta'ala. Iya hamba nang bisa kada diberinya kan ada bisa. Orang nang diberi itu orang nang kada ada. Yang fakir kada miskin beri orang wajib ya yang nerima inna sadaqah lil fuqara. Biasanya sedekah itu bagi orang fakirnya ilmu ma'rifat orang mengakui dirinya fakir dan miskin.
rahasia ayat itu. Langsung saja dulu zakat itu Allah kan pemberian Allah, bukan pemberian makhluknya, hanya karena dia sampai batas waktu berisi harta zakatnya diperintah Allah. Ini Allah Ta'ala beri Allah, ada berisi, ada jahilnya, ada hakikatnya kayak itu juga sekalinya. Ada kalau ma'rifat masih ada berisi ilmu ma'rifat. Ada kalau yakin masih ada ilmu yakin masih. Ada kalau ingat masih ada basic ilmu ingat. Isi Allah ada beri, maka kita seolah merasa itulah dakwah. Allah sangat mudah memberi tanpa ada. Arti memandang orang tinggi bagus orang ada, dia memberi memang Allah ridha kepada orang itu. Pemberiannya itulah keridaannya. Itu ilmu ma'rifat. Tapi kalau ilmu syariat diberi kepada seluruh, diberi selama orang mau belajar. Karena kalimat Rasulullah ya Allah ala jahil alladzi yahdu bina lana hadiyan subulana ama jahadu. Dan jada siapa yang sungguh-sungguh ya akan mendapat syariat. Yang kayak pajak ada susah selama syariat itu, biar waktu menggawainya itu dengan bertahap. Sedikit ada susah, tapi pun kita ramu seluruhnya ya susah. Sekaligus. Karena kita kada terbiasa itu aja masalahnya. Ada biasa sedikit dah. Anaknya sekali aja langsung jadi itu kada mau ya. Syariatnya begitu ma'rifat ada kayak itu. Tergantung Allah memberi. Jadi berinya sudah ada orang ma'rifat merasa diri ma'rifat. Ada berian orang juga. Ya tahu apa emang tetap kayak itu juga. Itulah manasir. Dan lagi berkata ya Syekh Abduluddin rahimahullah ta'ala bermula kata kami ini muafakat serta syariah nisbatkan mereka itu bagi kudrat hamba, menafikan perbuatan daripadanya hamba. Usaha dan ikhtiar ada bagi hamba, tetapi ada memberi bekas kan kayak itu syariahnya. Karena orang memberi bekas itu sih kong ya Allah kan kayak itu. Tapi usaha dan ikhtiar kaya ada pada hamba itu kaya ada. Kenapa karena orang kaya itu? Karena hamba dia letak klip agama. Kalau ada usaha ikhtiar itu tidak ada agama. Ada di situ ada jajah bimakan ya'malun, balasan apa yang digawinya, gawi asbun usaha dan Allah menyandarkan balasan itu kepada gawian. Kalau begitu kita membaca apa denang sebenarnya kadangnya seorang itu kalau memang Allah sudah menulis dia, orang ditulis Allah beruntuk pasti beruntuk. Orang itu yang menulis celaka pasti celaka. Orang itu memang dari Allah penduduk surga pasti masuk surga. Orang itu memang penduduk neraka pasti masuk neraka. Jadi apa? Tapi begitu jahil kehidupannya, kayak ada jalan gawinya menuju surga. Itulah letak usaha tadi, kenyataan takdir Allah itu. Nah, memberi bekas bukan usahanya, tapi takdir. Ayah nang ikuti lah lo. Warnanya ini kurang berperang luar biasa. Gagahnya nih, sahabat Rasul aja Rasul. Ya Rasul, orang tengah mati, kafir dia. Sahabat yang lain dia.
dinilai sahabat ini orang luar biasa. Nah, Rasul diberi penglihatan dan makna pengetahuan dari Allah sampai ke martabat penduduk neraka. Itu orang artinya kafirnya masuk neraka orang. Padahal perang Sabil sahabat yang mendengar rahasia Rasulullah itu tidak menyampaikan karena rahasia itu dibeli seseorang. Ia hanya mengikuti orang yang disebut oleh Rasulullah sedang dilema perang sabilillahnya luar biasa, tapi Rasulullah dia benar, dia masuk neraka. Dilihat-lihat diikuti oleh sahabat, ternyata perangnya banyak membunuh orang kafir, tapi namanya perang karena juga seorang maka dia mati karena sangatnya susahnya luka-luka di badannya, tapi dia mati. Akhirnya dia ambilnya tusukannya badannya. Disinilah rahasia Rasulullah ada di dalam sabilillah. Bunuh diri habisannya, ditahan lagi luka-luka, dia mati. Orang ibadah berperang, sekarang ada mati, luka banyak. Menyandangnya itu pada tahap. Nah, ini makna rahasia hidup. Artinya memang Allah Ta'ala yang berlaku semuanya, bukan membana. Kita ini mengikuti jalan perjalanan hidup. Kata Syekh Sya'rani qadasallahu sirrah, Allah menyebut oleh Syekh Mahyuddin radhiyallahu anhu bab 120 Al-Futuhatul Makkiyah bahwasanya disebutkan kudrat bagi mungkin melapikan fa'il daripada itu setengah dari masalah yang amat sukar karena membawa kepada keadaan fi'il. Hamba diberi Allah Ta'ala ini makna usaha ikhtiar kayak kuasa kan itu, tapi di dalam hakikatnya hamba bisi gawian kan sangat susah ya ini. Seorang orang kada bisi gawian dinisbahkan kepada orang itu kayak kuasa itu kan sangat sukar sekali. Lalu bagaimana masalah itu? Karena menghilangkan di sini akan fi'il gawiannya. Paham begitu ia masuk ke dalam surga, ia masuk ke neraka, pasti nak ke neraka ini kan kada mau. Ya Allah, ulun kada bisa gawian. Karena itu tuh, kenapa biar masukkan ulun ke neraka? Kawan ulun langsikungnya kada bisa gawian juga biar masuk ke surga. Salah suka menghilangkan fi'il antara dua ini. Lalu bagaimana ini? Di situlah ada kata makna penisbahan sandaran. Asar tadi kalau kata itu akan sangat susah dari kiamat membindah. Kita sebagai tanah banyak jauh Allah Ta'ala ulun pada mau ini. Disitulah ada makna majhar itu. Sebenarnya majhar itu ada, tetapi juga ada untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat sulit, bahwa hamba ada usaha ikhtiar, ada untuk gawiannya. Sedangkan pada martabat tauhid bahwa hamba ada bisi gawian, usaha ikhtiarnya pun kadang memberi bekas. Kenapa hamba itu disiksa? Di sini masalah. Lalu di situ ada makna bahwa gawian hamba itu kenyataan daripada sudah kita tulis makna iradah kudrat, iradah Allah Ta'ala pada hamba, hingga sandarannya ke hamba, tetapi makna kenyataan di dalam hukum untuk menerima balasan, di dalam makrifat untuk menyatakan bahwa ada kenyataan. Kenyataan itu baru bisa dikenal. Allah jalla ta'yin ada kau dikenal. Begitu Allah menghendaki dikenal, jahir sifat
Sifat bukan cipta Allah, tapi kada lain pada zat itu juga. Kalau bisa dikenal Allah lah nabi si kudrat dia kawai lah, karena kudrat dia ini kecegawian. Jadi seluruhnya ini jalan di dalam martabat akal. Anda berakal, apa susun itu. Di dalam martabat yang sebenarnya ada susunan. Sekurangnya Allah Ta'ala surga neraka itu pada martabat hakikat kada ada. Surga hanya keridhaan Allah, neraka hanya kemurkaannya. Jahir kayak itu ada, jahir kayak itu ada. Sebenarnya lelaki bibini kada ada. Lelaki sulah sifat jalalullah, kenyataan keagungannya, kebesaran Allah. Perempuan jamalullah, ailukan Allah. Saulahnya jahir. Hingga rata-rata di bibini itu elok aja, dilihat kayak apa bagus. Lelaki ini itu bila sudah kering ada bagus lagi, karena situ ada jalan. Seolah kayak ini hidup ini kita ini hanya dalam makna apabila kada muncul mengenal Allah, ambil hayalannya. Hayalan rasa jadi orang saleh, hayalan rasa orang masuk surga, hayalan aja. Kalau ada wujud-wujud kan. Jadi kayak umniyah bahasa orang. Daripada menyangka ada Allah Ta'alanya jadi hayal kan. Menjauhi nang dilarang ada Allah Ta'ala jadi hayal kan. Harus ada Allahnya itu. Dan lagi berkata, iya, ya Syekh Mahyuddin radhiyallahu anhu. Dan tiada membuka Allah Ta'ala atasku dengan menghilangkan lubsuh samar pada masalah ini, yakni hal keadaan fi'il pada hal bukan fa'il, melainkan pada malam ketika aku curahkan tempat ini pada tahun Hijrah 633. Hanya sukar tasku mentafsir antara yang usaha yang mengatakan pada kaum ahlu sunnah antara khalqun yang empat akan dia kaum mu'tazilah, maka ini taufik Allah akan daku dengan membukakan penglihatan atas mula-mula kajian makhluk yang tiada mendahului akan dia makhluk, karena tiada dapat ketika itu melainkan Allah Ta'ala juga. Iman Allah Ta'ala begitu dalam sirku tilik lima akan dia. Di mana mula-mula kajian makhluk adakah kajian itu yang mewaris lubsun dan hera. Bahkan tiada ya imannya begitu seperti demikian sekalian barang engkau lihat akan dia segala yang dari tiada bagi seorang dalam yang beri bekas, tiada suatu di makhluk. Akulah Tuhan yang menjadikan segala asya. Ada si asya tiada dengan asbab adalah dari pekerjaanku. Jadikan nafhun pada isa, menjadikan takwin ta'ir kesambahku baginya. Ya Rabb, apabila ada seperti itu, maka tiba-tiba adalah dirimu yang engkau hitap dengan katamu perbuat limu, dan jangan kau perbuat kafirman bagiku. Apabila aku perlihatkan ketika dengan suatu di ilmuku lazim oleh menghadap bahwa hadar tiada menermi, ia akan sangat menidak-nidaki akan perbuatan Tuhan seperti firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanyakan orang yang aku perbuat, sekalian kamu itu yang ditanya. Entah kata syabdu sya'ta amal bain nafis. Amalku pikirkan dengan sangat nafis. Itu kan sudah dipecah oleh Ibnu Arabi, Syekh Mahyuddin Arabi, permasalahan itu dengan di waktu beliau kehadiran Allah. Ini kan sangat hanya orang-orang yang bahasa memang sufiah yang mengakuinya. Kalau orang lain syariat mereka tidak akan mengakui, karena mereka ada percaya orang sampai kehadiran Allah. Ujar Allah Ta'ala melihat sebelum ada makhluk Allah ada.
lalu Allah menjadikan makhluk, lalu ada sebutan makhluk. Setelah ada sebutan makhluk itu lalu ada gawiannya, ada nama ibadah, ada nama maksiat. Gawiannya coba dilihat ke awal. Kalau seseorang kadada, apakah ada ia basic gawian? Jawabnya kadada. Tetapi begitu simpan nang awal, nang sudah ada. Jangan nang kadadanya kalau ada gawian. Nah, itulah makna jadi ada sabutan dia nang ada memberi bekas. Lalu di situ ya. Beliau kalau kayak itu ya Allah nang pian perintah tuh, yang juga nang pian larang pian juga. Ada boleh dibahas ujian Allah Ta'ala. Ini rahasia. Apabila dibahas hancur. Ada perlu mencipta makhluk. Di sini aja apabila makhluk tak ada wujudnya berbahaya. Apabila makhluk itu melanggar di dalam martabat kata sudah wujudnya ada, kemudian dia melanggar. Makna agama bahaya juga. Jadi situlah makna bahwa hidup ini tidak boleh hanya satu dipakai hakikat, ada boleh ada syariat. Ada boleh aja syariat aja, ada hakikat ada boleh. Dua-duanya berbahaya. Orang berhakikat semata berbahaya dia. Kenapa? Karena bertentangan dengan makna itu. Orang bersyariat semata bahaya juga. Kenapa? Karena bertentangan dengan pencipta hidup. Jadi kita ini hidup melurus, hidup pakailah syariat. Karena syariat itulah agama yang Allah turunkan melewati para rasul. Mengangkat sembahyang apa aja. Tetapi jangan kada tahu di Tuhan. Kalau memang kita kada daya, kada bisa gawian, selesai. Tapi itu ditaruh di dalam martabat makrifat. Keluarnya tak ada keluar daripada martabat agama. Jangan lihat kalau makai itu memang orang membaca aja salah. Kalau salah kan orang kitab sebenarnya pembahasannya itu. Nah, kadang membacanya tuh luput-luput aja. Sahdan itu sambungannya lah sahdan. Dikit lagi jam berapa sudah ada? Jam 10. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita. Selamat dunia akhirat terhindar bala bencana penyakit mati dalam husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya beliau al-mursalin awliya syuhada salih berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirat. Di sini surat al-Fatihah.